Eps ke-9. Bibir Leta bergetar menatap dada putih Cakra yang memang kelihatan nyaman banget buat nyandar. Apalagi kedua mata yang berkedip pelan dan terlihat sangat teduh dengan wajah ganteng pucat, itu semua bikin gak tega buat nolak. Ya emang pada dasarnya dia itu suaminya, kan? Andai terjadi sesuatu yang lebih, itu gak akan masalah. Mereka gak ngelakuin hal gila juga. Suara Leta terasa tercekat, tangannya menuding arah pintu, lalu memegang kaos yang ia pakai. Gue bau. Tadi diselokan, kotor. Ngomongnya gagap. Sama, gue juga. Gak apa, sini. Lagi tangan itu melambai dengan wajah memelas. Klonin, cuma bentar. Lo bisa pergi kalau gue udah bisa tidur. Gue beneran dingin. Udah begini terus mau tetap nolak? Ini si Cakra ngomongnya lembut nggak kayak biasanya yang songong. Leta meremas tangan sendiri, menahan jantung yang seperti mau keluar. Dia melangkah naik ke atas tempat tidur, menyibak selimut warna coklat yang udah nutup separuh tubuh Cakra, lalu ikut masuk di sana. Pelan Leta menidurkan kepala tepat di bantal empuk samping Cakra. Sedikit terlonjak ketika tangan Cakra menarik tubuhnya, membuatnya jadi tidur miring, sama seperti Cakra yang miring ke kanan. Tanpa rasa canggung sedikit pun Cakra melingkarkan tangan gedenya ke perut Leta. Sementara Leta cuma diam dengan kedua tangan menekuk di depan dada, melindungi dua benda berharga yang sayangnya udah pernah digagahi sama Cakra itu. Leta kayak patung yang jantungnya lompat-lompat, masih nafas, masih kedip, tapi dia nggak bergerak seupil pun. Tak lama, deru nafas di belakangnya mulai terdengar halus, tangan Cakra di perutnya juga mulai terasa melemah. Perlahan Leta pindah posisi, jadi tidur terlentang. Dia melirik Cakra yang kayaknya emang udah beneran tidur. Wajah pucatnya kelihatan lelah banget. Leta berkedip pelan menatap kesempurnaan fisik Cakra yang hampir nggak kelihatan cacatnya. Cuma ada beberapa bagian wajah yang luka, lukanya juga cuma luka gores saja. Cakra, seru Leta dalam hati, terus memerhatikan wajah tampan itu. Detik kemudian dia memejamkan mata mengingat sunggingan senyum Cakra yang nyebelin. Leta membuka mata, tatapannya beralih pada bibir seksi Cakra yang udah beberapa kali mencium bibirnya. Refleks tangannya jadi meraba bibir sendiri. Mukanya jadi panas pas ingat seperti apa rasa bibir itu. Ciuman yang hangat, sesapan demi sesapan lalu. Lidah yang memainkan dadanya. Leta menepuk kening sendiri dengan helaan nafas panjang. Tangannya mencengkram kaos di bagian dada dengan kedua mata yang memejam, berusaha menghilangkan bayangan mesum Cakra padanya. Leta mulai terusik, perutnya berbunyi karena lapar. Matahari bentar lagi muncul dan dia harus tetap sekolah. Baru sehari masuk, masa udah mau bolos sekolah? Leta bangun, duduk menatap suaminya yang lelah banget. Pelan ia mengangkat tangan Cakra yang masih di atas perutnya lalu turun dari ranjang. Dia menggigit bibir sambil liatin Cakra. Baiknya pergi sekolah atau jagain Cakra? Pukul 01,3 PM. Cakra melengkuh lirih, membuang nafas panjang melalui mulut. Tangannya bergerak memijat pelipis. Kepala terasa berdenyut nyeri, badan sakit semua, demam dan lapar. Kedua mata menyipit, menatap kasur sampingnya yang kosong. Dia mengingat kejadian sebelum dia tertidur. Cakra meringis, berusaha bangun, tapi agak kesusahan. Duduk di kasur, menyibak selimut tebalnya dan menatap kakinya yang terbalut kain kasa melingkar. Andai dia ditangani oleh medis rumah sakit, sudah pasti kakinya itu dijahit. Lukanya juga lumayan dalam sih, kayaknya kena tulang. Tatapan Cakra tertuju pada kertas putih yang ada di atas meja. Mengambil kertas itu, satu alis terangkat saat membaca isi tulisan tangan di sana. Gue ke sekolah. Tadi mau bikinin sarapan, tapi di dapur nggak ada yang bisa dimasak. Udah gue siapin obat nyeri sama demam, jangan lupa diminum. Sudut bibir Cakra tertarik ke atas, senyum tipis itu terlihat di bibir manisnya. Dia kembali menjatuhkan kepala ke bantal,
menerawang menatap plafon kamarnya yang sudah hampir 1 tahun ia tempati. Iya sih, memang dia masih sering pulang ke rumah gede milik orang tuanya, tapi di apartemen ini dia lebih nyaman. Masih sekolah, kenapa bisa bayar apartemen? Ya kerja dong. Cakra emang statusnya pelajar, tapi dia bukan pengangguran yang cuma main ngabisin duit doang. Uang jajan ada, hasil kerja juga ada. Ya, walau itu memang duit haram. Yang namanya Cakra, mana peduli haram sama halal. Yang penting bisa ngurangi sepi, ngurangi rasa sakit hati, beban pikiran, ya udah, ambil. Menit berlalu Cakra beranjak bangun dari ranjang, meringis menahan rasa sakit di sekujur tubuh. Pelan ia menggerakkan kedua bahu, merentangkan tangan. Lalu menyeret kaki menuju ke kamar mandi. Sekitar 15 menit dia keluar dari kamar. Membuka kulkas, mengambil sebotol susu dan meneguknya. Ngambil roti tawar, menuang susu coklat di sana lalu memakannya. Melangkah menuju ke ruang tamu, meraih jaket miliknya yang semalam memang ia lepas di sini. Cuma ngambil HP sama kunci motor lalu keluar dari apartemen. Motor Cakra berhenti tepat di samping mobil sedan warna merah merun yang ada di samping gerbang sekolah. Dia turun, mengetuk kaca bagian kemudi. Mas? Sapa Pak Wawan yang tentu kenal sama Cakra. Pulang aja, biar Leta pulang bareng saya. Ngomongnya tanpa ekspresi. Baik, Mas. Patuh Pak Wawan. Mulai menyalakan mesin mobil, lalu melaju meninggalkan area sekolahan. Tak lama suara bel tanda waktu pulang telah berbunyi. Cakra diam di atas motor memerhatikan setiap anak yang keluar dari gerbang. Melihat gadis cantik berambut panjang yang keluar bareng temannya, tatapan Cakra langsung fokus pada gadis itu. Ada rasa kagum melihat senyum manis Leta, lalu tawa kecil yang ternyata sangat menarik untuk ditatap. Kedua alis Cakra mengerut melihat seorang cowok yang menghentikan motor di samping Leta dan Rosa. Kelihatan kalau Leta menggeleng, dan dari situ Cakra tahu kalau si cowok nawarin diri buat nganter pulang. Cakra berdecak lirih, tetap diam di atas motor menunggu Leta mendekatinya. Sekitar 15 menit, sampai teman-teman Leta pergi satu persatu, Leta baru melangkah mendekati Cakra. Sengaja banget Cakra menatap tajam gadisnya yang terlihat kikuk. Sampai yang ditatap jadi salah tingkah karena grogi. Lo, udah sembuh? Tanya Leta, menatap kaki bagian paha yang semalam banyak ngeluarin darah. Naik? Bukannya ngejawab, tapi langsung merintah. Tangannya pun memutar kunci dan mulai menghidupkan mesin motor. Kedua mata Leta melebar mendengar kata singkat itu, tapi dia memilih menurut saja daripada jadi pusat perhatian. Pegangan di bahu Cakra, lalu duduk di boncengan belakang. Tak lama motor melaju meninggalkan area sekolah. Diam selama perjalanan, Leta juga gak ada niat mau ngajakin ngobrol. Emang kuda Nil bisa ngomong? Bisanya kan cuma mangap doang. Leta turun ketika motor berhenti tepat di parkiran warung sate kambing. Tungguin bentar, suruh Cakra. Cowok ini memasang masker dan melangkah masuk ke dalam warung. Leta cuma diam, udah mirip boneka hidup. Disuruh Cakra ngapain aja manut. Cuma 10 menitan, Cakra udah kembali dengan menenteng plastik. Leta menerima plastik itu saat Cakra menyodorkannya. Ini apartemennya siapa? Tanya Leta sembari menyiapkan makan siang yang tadi dibeli Cakra. Cakra melepas jaket, melemparkan di sofa depan TV. Dia menarik kursi meja makan lalu duduk. Punya gue. Leta hanya mengangguk saja. Dia mulai makan dengan sesekali melirik Cakra yang juga makan. Mama pulang malam ini, kan? Biarin. Sahut Cakra acuh. Leta jadi meneguh ludah mendengar suara yang gak nyaman banget. Abis ini gue pulang ke rumah. Pamit Leta setelah meneguk minuman. Terserah. Kembali jawaban acuh itu membuat Leta menghela nafas.
Leta menatap Cakra yang mulai mendorong kursi dan melangkah menjatuhkan tubuh di sofa depan Tiff. Dia sendiri nggak mungkin kalau langsung pergi meninggalkan meja makan yang kotor seperti ini. Memilih mengemasi piring kotor dengan cepat. Gue pulang. Pamitnya, menatap Cakra yang tiduran di sofa sembari lihat Tiff. Karena nggak ada sahutan, Leta langsung melangkah keluar apartemen. Gila ya! Sok-sokan jemput ke sekolah. Kirain berubah jadi kelinci yang manis, ternyata tetap aja kuda Nil. Ngedumel sendiri sembari tetap melangkah. Gak usah pulang kalau tetap mau di sini. Leta terlonjak kaget mendengar suara dari belakang sana. Tangan yang hampir menarik pintu itu jadi urung. Leta berbalik, menatap Cakra yang gak kelihatan. Karena ruang TV-nya terhalang sama tembok. Kok dia dengar? Tanyanya pada diri sendiri. Gak peduliin itu, Leta menyentak nafas kasar dan melanjutkan tangan menarik pintu. Leta menghentikan langkah ketika mengingat sesuatu. Nyari taksi di area apartemen lumayan susah, jadi dia berniat pesan taksi melalui aplikasi saja. Membuka tas, tangannya sibuk mengobrak-abrik isi tasnya. Kedua alis jadi bertaut karena tak menemukan HP. Dan ternyata bukan cuma HP aja, tapi dompetnya juga nggak ada di dalam tas ini. Leta jadi diam, menatap pintu apartemen yang tertutup. Pas keluar gerbang sekolah, dua barang itu masih ada di dalam tas. Abis itu dia cuma ketemu sama Cakra. Leta jadi mengerucutkan bibir, kembali melangkah menuju ke pintu apartemen. Tangannya terulur, menekan bel yang ada di samping pintu. Kenapa? Tanya Cakra yang muncul di balik pintu warna coklat ini. Kayaknya dompet sama HP gue jatuh di dalam. Ngomongnya, menatap wajah Cakra yang kelihatan tanpa ekspresi. Gak ngomong apa-apa, Cakra menggeser tubuh. Membiarkan Leta masuk dan dia kembali menutup pintu. Berdiri diam di samping pintu melihat Leta yang sibuk mencari HP dan dompet. Kok nggak ada ya? Keluh Leta setelah lama mencari tapi nggak ketemu. Mungkin di kamar. Cakra ngomong sambil jalan masuk ke dalam. Si Leta percaya aja, tapi dalam hati lagi mikir. Pas datang tadi dia sama sekali nggak masuk kamar. Masa iya dompet sama HP nyampe kamar Cakra dengan sendirinya? Melihat Leta yang beneran masuk ke dalam kamar, Cakra beranjak dari sofa, mengikuti Leta. Ada nggak? Tanyanya, berdiri di ambang pintu. Leta yang ada di depan meja samping ranjang itu jadi menoleh. Menggelengkan kepala dengan wajah sedih. Kasih pinjem duit 200.000 buat ongkos taksi. Besok gue balikin. Pintanya ke Cakra. Cakra melengos dengan sunggingan senyum. Main bentar tapi. Ngomongnya dengan kedua alis yang dinaik turunkan. Kening Leta berlipat. Main? Tanyanya, ingin lebih jelas maksud dari kata main ini. Cakra menatap tepat di bibir Leta, lalu berpindah pada kedua dada Leta yang tertutup baju seragam. Main kayak semalam. Eps ke-10. Warning 21 tambah. Ingat ya, jangan baca daripada ngehujat. Mendengar permintaan itu kedua mata Leta melebar. Apalagi melihat kedua mata Cakra yang udah serius menatap bagian dadanya. Lalu sunggingan senyum mesum yang sejak pertama sudah melekat di ingatan Leta. Cakra? Seru Leta, melangkah mundur sampai pinggangnya terpentok tepian meja. Jantung Leta jadi berdebar melihat Cakra mulai melepaskan jaket, membuang jaket itu ke sembarang arah. Lo, kaki lo lagi sakit. Ada luka juga di badan lo. Please. Lo. Cuma pencium, bentaran aja. Ngomongnya, melangkah pelan mendekati Leta dengan kaki yang pincang. Leta meneguk ludah. Dia mulai kebingungan. Please. Renyeknya. Leta menahan nafas saat Cakra sudah ada di depannya. Tubuhnya diampit dengan kedua tangan Cakra yang bertumpu di tepian meja. Dia diam,
menunduk menatap tubuh Cakra yang mepet banget dengan kedua tangan yang menyela di dada. Ngelindungi dua barang berharga yang rasa perihnya masih terasa sampai sekarang. Kemarin malam tuh sebelum dia kabur dari rumah, Cakra nyusunya 1 jam loh ya. Bayangin aja deh, tuh 2 bola karet dimainin selama 1 jam. Pasti perih dong. Bahkan beberapa tanda merah yang emang Cakra tinggalkan di lingkaran bola karet itu masih begitu nyata, mirip kayak bola yang digambari batik. Tatapan Cakra menunduk, tepat di bibir manis Leta yang berwarna asli merah muda itu. Perlahan tangannya bergerak, menarik dagu Leta. Membuat Leta jadi mendongak dan menatap wajahnya. Untuk sesaat kedua mata mereka saling beradu, menimbulkan perasaan aneh yang semakin mendebarkan dada. Merasa kesulitan bernafas, Leta jadi membuka sedikit bibir. Kedua mata mengerjap cepat melihat Cakra yang mulai menunduk, sedikit memiringkan kepala lalu mengecup bibirnya dengan begitu lembut. Mungkin sekitar 10 detik saja, Cakra menarik lagi bibirnya. Sengaja bengek diam, menempelkan bibirnya pada bibir Leta. Membiarkan deru nafas hangat Leta ia hirup, begitu juga dengan Leta. Nyata dan sangat jelas terlihat dada Leta yang bergerak naik turun sesuai dengan detak jantung yang beneran gak bisa tenang. Gak bohong, beberapa kali dicium dan berinteraksi dengan Cakra, Leta nyaman sama bibir itu. Dia mengikuti naluri, memejamkan mata ketika bibir Cakra kembali mengecup, lalu sedikit melumat bibir bawahnya. Bibir lo, seksi. Puji Cakra sebelum kembali melumat. Kedua tangan Leta mengendur, refleks banget tangannya bergerak mencengkram lengan Cakra. Dia melengkuh pelan saat merasa kekurangan oksigen. Ige. Leta makin mencengkram lengan Cakra ketika lidah Cakra menyusur masuk ke dalam mulutnya. Pen narik wajah, tapi satu tangan Cakra yang dengan sengaja menekan tengkuknya, membuatnya tak bisa menolak atau menyingkir seinci pun. Ciuman yang awal mulanya lembut itu berubah menjadi nafsu setelah beberapa menit. Leta yang masih pemula, tentu gelagapan, tak bisa mengimbangi ciuman Cakra. Tangannya fokus mencengkram lengan Cakra, mencoba untuk tetap bernafas walau bibirnya dibungkam. Sampai dia tak menyadari tangan Cakra yang mulai bergerak membuka kancing baju. Ige! Leta melengkuh, berusaha menarik tangan Cakra yang meremas bagian dadanya. Cakra? Pekiknya. Akaum. Leta menggigit bibir, mencengkram kedua bau Cakra kuat karena bibir Cakra mengecupi lekuk lehernya. Sedikit terlonjak saat dia diangkat, didudukan di atas meja. Sakit. Rengeknya saat jari Cakra memelintir salah satu pading. Cakra mendongak, menatap wajah yang meringis. Emang kelihatan kalau Leta nahan sakit. Jarinya mengusap bekas bibirnya malam itu. Ini kenapa? Tanyanya, so nggak ngerti. Tak menjawab, Leta memilih melengos, tapi detik kemudian mendesah dengan menatap Cakra yang ternyata malah melahap dadanya. Gue netenya pelan, Nei. Ngomong Cakra, melepaskan yang ada di dalam mulutnya itu sebentar. Lalu kembali memasukkannya ke mulut. Memainkan paring kecil itu dengan lidah. Leta nggak nolak, dia diam dan berusaha ngampat buat nggak mendesah. Sungguh, Leta malu banget dengar suaranya sendiri. Tapi, jujur, dia mulai menikmati apa yang Cakra lakukan ini. Cakra, udah. Pintanya, mencengkram bau Cakra sambil liatin Cakra yang masih asik di dadanya. Cakra melirik ke atas, tepat di wajah Leta yang memerah dengan bibir yang sedikit terbuka. Tapi lihat gorong-gorong punya Elo. Sekarang kening Leta berlipat dengan kedua mata yang mendekik. Tadi Cakra bilang gorong-gorong, kan? Maksudnya si Cakra ngajakin masuk gorong-gorong lagi, iya? Cakra! Teriak Leta, berusaha mengatupkan kedua kaki karena ternyata tangan Cakra menerobos masuk ke dalam roknya. Kedua tangan berusaha menarik tangan Cakra itu,
tapi terhalang sama kepala Cakra yang malah kembali mengulum salah satu dadanya. Cakra! Lo basah, Nei! Goda Cakra, melirik Letta yang kelihatan menahan kenikmatan. Lihat ya! Pintanya yang langsung dapat gelengan dari Letta. Kita masih sekolah, Cakra. Gue takut hamil. Please, jangan kayak gini. Nggak pengen mendesah sebenarnya, tapi beneran, usapan tangan Cakra di bagian gorong-gorong sana sudah terasa sampai di pojok perutnya. Geli, ada rasa nikmat yang belum pernah Letta rasakan sebelumnya. Nahan untuk nggak mendesah, sungguh bibirnya nggak mampu. Cakra tersenyum melihat wajah kesakitan Letta yang menahan rasa. Makin membuka lebar kaki Letta, lalu menyingkirkan kain tipisnya dan menyentuh langsung gorong-gorong yang udah basah itu. Cakra, Wajah Letta kelihatan makin menggemaskan untuk Cakra lihat. Desah Letta, mencengkram lengan Cakra. Cakra! Letta mulai nggak bisa diam karena jari telunjuk Cakra tak berhenti memainkan daging kecilnya. Refleks banget kakinya bergerak melebar, seperti mempersilakan Cakra untuk bermain terus di sana. Tahu jika Letta akan mengalami orgasme, sengaja banget Cakra menarik jarinya. Dan itu membuat Letta jadi membuka kedua mata, menatap Cakra dengan wajah memelas. Letta diam saja saat Cakra menariknya turun dari meja. Lalu menuntunnya untuk tiduran di atas tempat tidur. Beneran nurut banget, nggak nolak pas celana tipisnya ditarik, lalu dilemparkan sembarang. Sedikit kesulitan Cakra membungkuk, menarik kedua kaki Letta yang mengangkang, tepat di tepi tempat tidur. Cakra! Teriak Letta, berusaha mendorong kepala Cakra dari pertigaan gorong-gorong itu. Udah begini terus mau ngampet untuk nggak teriak-teriak? Letta nggak bisa menahannya. Dia mendesah nggak henti, sampai mengangkat sedikit pentatnya ketika rasa gelinya terlalu menggelitiki perut. Lalu lengkuhan panjang lolos dari bibir bersamaan dengan cairan yang keluar dari gorong-gorong sana. Letta merebahkan tubuhnya yang berkeringat dan terasa lemas. Melirik Cakra yang masih anteng di sana. Bahkan lidah dingin itu masih terasa menyapu miliknya. Cakra, belum lama orgasme dia dapat, tapi rasa geli kembali muncul menggelitiki perut. Letta memilih mencengkeram erat bantal yang ia gunakan. Memejamkan mata mencoba menikmati apa yang dilakukan oleh suami. Cakra, 3 kali orgasme itu sangat membuat Letta merasa lemas. Kedua kaki sampai gemetar, lelah banget nahan geli penuh nikmatnya. Kedua matanya melebar melihat Kar yang melepas kaosnya, hingga kulit putih dengan bentuk dada yang lebar itu terpampang di hadapannya. Cakra, lo mau apa? Tanyanya, melihat tangan Cakra yang menurunkan celana kain pendek. Letta berusaha menarik diri, tapi terlambat karena kedua kakinya udah dicekal Cakra lebih dulu. Cakra, jangan gila! Gue nggak mau hamil. Cuma sekali ML nggak mungkin langsung bunting. Elah! Mending lo diem aja, kaki gue lagi sakit. Atau antara gue bakalan bugilin elo dan ngiket lo sama kaki meja kalau sambil lo nyentuh luka kaki gue. Ancamnya yang emang bisa bikin Letta jadi diam saja. Letta menahan untuk tak mendesah saat jari jemari Cakra mengusap-usap miliknya. Setelahnya dia meringis melirik barang besar yang warnanya hampir mirip kayak kudanil luluran itu didorong masuk ke dalam gorong-gorongnya. Eps ke-11. Aletta